Assalamualaikum Bara, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Menurut Baraya, apa kira-kira persamaan antara klan Yahudi dengan klan Ba'alawi? Ya, ini semoga tidak tendensius ya, tetapi salah satu di antara sekian banyak persamaannya itu adalah bahwa mereka sama-sama mengharamkan tes DNA. Kenapa seperti itu? Karena keduanya itu memiliki kesamaan bahwa agama mereka, tradisi mereka, dan identitas komunal mereka itu dikaitkan dengan marwah leluhur, dikaitkan dengan nasab. Jadi misalkan orang-orang Yahudi itu percaya bahwa bangsa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan karena itu negara mereka, negara Israel adalah negara pilihan Tuhan. Dan karena itu negara dan kepercayaan terhadap agama dan ditambah lagi kepercayaan pada nasab itu adalah satu kesatuan. Maka ketika orang-orang Yahudi tes DNA itu menjadi sebuah ancaman besar. Karena dengan begitulah mereka akan mengetahui bahwa orang Yahudi yang sekarang ada di Israel itu ternyata bukan keturunan orang Yahudi asli, tetapi itu berasal dari orang-orang Kaukasia, begitu kan? Nah, karena itulah orang-orang Yahudi di Israel itu ada undang-undangnya sekarang bahwa tes DNA itu boleh. Kalau untuk kesehatan, kalau untuk apa, tapi untuk melacak leluhur maka mereka haramkan itu. Demikian pun dengan Ba'alawi. Orang-orang Ba'alawi itu dulu betapa bangganya mengatakan sok aja tes DNA, nanti juga bakal ketahuan gitu ya. Pak Habib Rizik itu kan pernah mengatakan seperti itu. Tapi begitu tes DNA itu bisa melacak bahwa mereka sebenarnya bukan berasal dari keturunan Nabi, dan sebenarnya nasab mereka dan agama mereka dan identitas komunal mereka ada dalam satu kesatuan, dan kalau dites DNA itu berarti hancur semuanya, maka mereka tiba-tiba mengharamkan tes DNA. Begitu. Nah, maksud saya sebenarnya bukan ke arah sana, maksud saya adalah ke sesuatu yang jauh lebih luas, bahwa selama ini agama itu terkait dengan halal haram, boleh tidak, dan hal yang semacam itu seringkali bukan benar-benar didasarkan pada landasan moral, bukan pada masalah-masalah ilahiyah, tetapi karena kepentingan-kepentingan pribadi dan atau kelompok. Jadi sesuatu dianggap halal itu kalau sesuai dengan kepentingannya, sesuatu dianggap haram kalau sesuai dengan kepentingannya. Kalau tes DNA itu baik untuk kelompoknya, maka orang akan berbondong-bondong melakukannya. Tapi ketika itu akan mengurangi kesakralan diri kita, atau mengurangi kepentingan kita, atau mengurangi ketakjuban orang lain pada kita, maka kita harus mengharamkan itu. Begitu. Nah, jadi halal haram adalah demi kepentingan. Dan saya juga sering mengulang-ulang ini dalam banyak video, tapi saya ulang lagi saja. Jadi misalkan begini Baraya, apa hukumnya rokok sesuai syariah? Ini sesuai syariah ya. Apa hukumnya rokok? Boleh. Boleh sekali, karena betapapun ada kejelekannya, kebaikannya juga ada, dan kejelekannya juga tidak terlalu signifikan. Kata siapa? Kata orang NU, yang kiai-kiainya adalah perokok, dan banyak pemuda-pemudanya yang punya bisnis, bahkan punya pabrik rokok. Begitu. Nah, sedangkan kata orang Wahabi, yang di gurun pasir itu tidak bisa menanam tembakau, maka rokok itu menjadi haram. Karena tidak apa-apa, itu bukan bisnis saya. Tapi orang Wahabi kemudian bisnis apa? 83% bisnis mereka itu berdasarkan pada minyak bumi dan gas alam yang merusak lingkungan. Betapapun ada dalilnya di dalam Al-Quran bahwa merusak lingkungan itu haram, tapi mereka tetap menghalalkannya. Sampai sekarang mereka menghalalkan, dan mereka alih-alih berpikir untuk pindah ke energi yang lebih terbarukan atau mengeluarkan fatwa bahwa kita harus mengejar ketertinggalan dalam energi terbarukan dan sebagainya, mereka tidak melakukan seperti itu. Karena apa? Karena kepentingan ekonominya bersumber pada barang yang menurut Quran itu haram. Jadi sama mereka dihalalkan. Kata orang NU, rokok itulah yang halal. Nah begitu, karena apa? Karena mereka perokok. Jadi dalam hal ini syariah itu, fikih itu sesuai dengan kepentingan pribadi. Dia menjadi halal dan haram itu sesuai dengan kepentingan pribadi. Orang-orang Arab yang tidak bisa bermusik dan tidak bisa melukis, yang fokusnya itu adalah pada hafalan dan sastra, kata-kata, maka mereka akan menyanjung-nyanjung sastra dan kemudian menjelek-jelekan seni lukis dan akan mengharam-haramkan seni musik. Sedangkan orang yang bisa melakukan itu, ya mereka akan menghalalkannya. Ya begitu saja. Ini juga contoh yang konkret misalkan pada dunia filsafat. Sebagian orang Arab di Timur Tengah itu kemampuan bernalarnya itu sangat rendah, sampai-sampai mereka tuh hanya bisa mengagungkan mereka yang jago hafalan gitu. Bahkan kecerdasan itu diukurnya dengan seberapa banyak hafalan yang dia punya gitu.
Ya, karena itu kan low order thinking gitu. Jadi berpikir itu kan ada level-levelnya, ada tingkatan-tingkatannya. Yang terendah itu kan salah satunya adalah menghafal gitu. Nah, kalau orang-orang yang hanya bisa menghafal dan menyanjung-nyanjung orang yang bisa menghafal, maka berfilsafat itu bisa haram. Karena apa? Karena itu high order thinking yang tidak mereka kuasai. Karena mereka tidak menguasai itu, maka mereka haramkan. Begitu. Atau ada kejadian teman-teman kita di Katolik gitu. Oh, mereka boleh berfilsafat, bahkan ada di kampus-kampus teologi mereka di mana-mana itu ya kajian filsafat gitu. Tapi filsafatnya itu bersyarat, yaitu filsafat itu harus digunakan untuk menguatkan iman. Ya kalau gitu sebenarnya gak usah berfilsafat aja, karena sejak awal filsafatnya sudah diperkosa gitu. Ya tapi nggak apa-apa, bagi mereka filsafat itu boleh asal untuk menguatkan iman gitu. Nah artinya apa? Artinya lagi-lagi ya, halal dan haram, boleh dan tidak, baik dan tidak, itu tidak didasarkan pada real agama dan ketentuan-ketentuan ilahiyah, tapi disesuaikan dengan kehendak pribadi, hawa nafsu pribadi, hawa nafsu sendiri. Itulah alasan kenapa negara-negara yang religius itu justru adalah negara-negara yang sangat tidak maju, penuh korupsi dan penuh penyelewengan. Kenapa seperti itu? Ya karena sebenarnya mereka tuh bukan religius. Mereka justru menggunakan agama untuk membenarkan kejahatannya. Mereka tuh beragama untuk menyesuaikan hawa nafsunya dengan landasan-landasan moral. Begitu, makanya misalkan ada sains ditolak, kemudian politik dan kekuasaan bisa jadi dibela, kemudian feodalisme dilanggengkan dan sebagainya, yaitu yang terjadi di negara-negara yang sangat religius. Saya mengajak berpikir kritis saja, itu bisa dicaci maki, karena harus ngikut pada itu, harus ngikut. Jadi feodalismenya itu kuat. Saya ingin memberikan kepada mereka itu kebebasan berpikir. Mereka tuh harus mandiri, mereka tuh harus kuat, mereka tuh harus tidak boleh terjajah. Tapi mereka justru ingin terjajah dan memaki-maki orang yang ingin memberikan kebebasan pada mereka. Kenapa? Ya karena agama digunakan secara sengaja untuk kepentingan-kepentingan pihak yang berkuasa. Di negara-negara yang korupsinya tinggi, itu biasanya religius, dan di negara-negara yang religius yang korupsinya tinggi, itu ulama-ulamanya biasanya bungkam kalau terkait dengan korupsi. Pasti. Terkait dengan kekerasan keagamaan, mereka bungkam. Mereka bungkam. Karena apa? Karena mereka mungkin saja bagian darinya. Bahkan ada di negara yang sangat religius, negara yang sangat-sangat besar, negara yang sangat kaya, itu sampai ada seorang ulama yang berfatwa atau mengeluarkan pernyataan bahwa menyuap, menyogok, korup itu ada korup hasanah, ada nyogok hasanah. Selama itu demi kepentingan kita sendiri, yaitu boleh nyogok itu. Sampai keluar fatwa itu, artinya apa? Artinya ya agama itu disesuaikan dengan kepentingan. Bukan agama itu menjadi landasan moral kita hidup agar kita itu dekat dengan Tuhan, agar kita bisa berbuat baik kepada semesta, agar kita itu menjadi manfaat buat manusia. Bukan seperti itu. Sepenuhnya bukan untuk seperti itu. Tapi agama itu dimodifikasi agar sesuai dengan kepentingan kita sendiri. Agama itu saklek seperti ini, tapi tafsirnya banyak. Makanya mereka itu akan berdebat habis-habisan soal tafsir. Baraya baca kitab sendiri, itu sama mereka itu diharamkan. Pasti. Harus ngikut saya, tafsirannya harus ikut saya, tafsirannya harus ikut kelompok ini, tafsirannya harus ikut kelompok itu, begitu. Karena apa? Karena harus disesuaikan dengan kepentingan mereka. Jadi tafsirnya harus sesuai dengan kepentingan mereka itu. Makanya Saudi tidak maju-maju, tetapi mereka religius walaupun mereka merusak lingkungan. Orang-orang Nahdiyin di Indonesia berkali-kali bikin skandal, tapi ketika kita kritik, mereka bisa mengancam, menggorok kita. Di mana agamanya? Gak ada. Agama itu dijadikan tameng belaka untuk melindungi kepentingan mereka. Nambang boleh nggak ya? Oh, kita lihat agama diinterpretasikan gimana caranya biar dia sesuai dengan kepentingan kita. Ya, kayak gitu. Atau contoh misalkan yang sederhana, yang kecil-kecilan lah. Soal misalkan operasi plastik gitu. Operasi plastik itu bisa menjadi haram. Karena apa? Mereka tuh biasanya kan mengatakan bahwa kan tidak boleh mengubah-ubah ciptaan Allah gitu kan. Ya padahal kita semua tuh mengubah ciptaan Allah sekarang. Ada kelinci dibikin yang lucu-lucu gitu ya. Si kelinci itu tidak bisa hidup sesuai fitrahnya, tapi demi lucu kita rekayasa genetik dia. Ada ikan biar kelihatan lucu. Kelihatan lucu doang direkayasa genetik. Gak ada itu ulama-ulama yang ngomong itu haram mengubah ciptaan Allah. Itu gak ada.
Semua bungkam. Kenapa? Nggak ada kepentingannya buat mereka. Kalau ada kepentingannya, dan baru mereka berkata-kata, berbicara. Begitu. Saya tuh berupaya sekuat tenaga untuk menceritakan ini berkali-kali, berulang-ulang di banyak video saya. Saya ingin membebaskan orang untuk berpikir tuh mandiri, tidak diperbudak oleh kelompok-kelompok feodal yang besar itu. Tetapi ya, sampai akhirnya ada seorang yang mengatakan, ya Guru Gembul gak bisa ngomong kayak gitu. Oh, kenapa? Karena biasanya tradisi itu hanya bisa dilengserkan, dihancurkan, kalau kita berupaya melengsarkannya itu dalam waktu sepanjang sedurasi yang sama dengan ketika tradisi itu muncul gitu. Jadi kalau tradisi membajak agama itu terjadi 1000 tahun, maka butuh waktu 1000 tahun untuk bisa menyadarkan manusia. Nah, katanya seperti itu gitu. Tapi saya emang nggak percaya karena zaman itu sekarang sudah berubah gitu ya. Jadi saya pengen berkuar aja terus berkata seperti itu. Tapi kalau misalkan dipikir-pikir, sejak kapan sih orang-orang membajak agamanya itu demi kepentingan dirinya sendiri itu? Sejak lama ternyata, bahkan sejak pendiri agama itu tuh wafat biasanya. Jadi langsung distorsi, langsung terjadi kekacauan dan seterusnya. Kalau dalam tradisi Islam itu, bahkan dinasti pertama dalam Islam, dinasti Umayyah, itu benar-benar menjadikan agama sebagai tameng. Jadi mereka tuh bukan beragama, tapi agama itu dijadikan tameng untuk kejahatan mereka. Jadi misalkan gini, coba ini adalah sejarah, ini adalah cerita yang tidak banyak baraya dengar. Jadi dinasti Umayyah itu bahkan hanya dalam satu masa pemerintahannya, Khalifah Yazid, itu kejamnya tuh luar biasa baraya. Sekejam apa? Nih, Mekah diserang, diserbu, kemudian Ka'bah tuh dihancurkan. Itu Hajar Aswad itu pecah berkeping-keping sama dia. Kemudian ada pembantaian terjadi di sana. 1 tahun sebelumnya Yazid itu menghancurkan Madinah. Dan 10.000 orang termasuk sahabat yang masih ada gitu ya, kemudian generasi sesudah sahabat dan generasi sesudahnya lagi itu dibantai habis baraya di sana itu. Kemudian perempuan-perempuannya diperkosa, kemudian hartanya dijarah. Demi kepentingan apa? Demi kepentingan kekuasaan. Kemudian dia memfitnah orang-orang yang dihancurkannya itu sebagai pemberontak. Begitu. Dan nah ini nih, ini nggak banyak diceritakan. Karena apa? Ya karena tadi itu ketika ada kejahatan tutupi aja dengan agama. Jadi ketika saya ngomong seperti ini, fitnah antum itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas fitnah ini. Ya seperti itu. Kejadiannya tuh seperti itu. Nah, dinasti Umayyah ketika dia sudah melakukan pembantaian dalam tahun pertama dia ngebantai Hussein, tahun berikutnya dia ngebantai Madinah, kemudian tahun berikutnya dia ngebantai Mekah gitu ya dan sebagainya. Nah, kalau ada yang berbicara seperti itu, Anda Syiah. Nah, begitu kan? Ya biasa seperti itu. Dan setelah itu apa? Orang-orang dinasti Umayyah itu mengatakan kepada khalayak bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya adalah takdir ilahi. Ini semuanya sudah takdir. Jadi jangan salahkan saya, jangan salahkan kami. Kami sudah membunuh, kami sudah melakukan pemerkosaan dan sebagainya. Ya ini semuanya adalah kehendak Tuhan juga. Nah, makanya muncul dalam Islam itu sebuah sekte yang namanya Jabariyah, yaitu segala sesuatu tindakan kita itu adalah urusannya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menciptakan perbuatan kita. Dan akhirnya bergolaklah orang-orang teolog di Indonesia itu begitu ya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kenapa bisa muncul seperti itu? Karena penguasa itu berkepentingan untuk menjadikan agama itu sebagai cara untuk memenuhi hasrat kepentingannya. Begitu. Nah, jadi nanti dia tinggal bilang orang yang memberontak pada saya itu adalah Syiah, yang memberontak pada saya itu adalah kaum liberal, ini adalah Khawarij dan sebagainya. Dia sebut aja seperti itu. Dan sampai sekarang itu akan langgeng. Makanya kalau misalkan baraya berurusan dengan agamawan, siap-siap difitnah, siap-siap di framing. Karena apa? Karena orang-orang beragama itu bukan orang-orang yang sesungguhnya dekat dengan Tuhan, tetapi orang-orang yang hawa nafsunya itu tiba-tiba disakralkan. Jadi mereka yang bersorban bisa marah-marah, bisa mukulin orang, bisa memprovokasi, bisa menghancurkan. Ya nggak apa-apa. Karena apa? Karena sudah diliputi oleh tameng-tameng keagamaan. Makanya di zaman dulu tuh ada seorang ulama yang namanya Hasan Basri. Beliau hidup di zaman Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Beliau tuh dulunya ahli fikih. Ditanya ini hukumnya apa, dan dia jawab. Tetapi pada akhirnya dia sadar bahwa fikih syariah itu sebenarnya adalah alat kekuasaan. Makanya sejak saat itu dia berhenti mengeluarkan fatwa, dia nangis saja. Karena fatwa-fatwa itu pada ujungnya adalah sesuai dengan kepentingan tertentu. Jadi
Saya tuh ingin beragama itu dekat dengan Allah. Saya tuh jauh dari neraka. Saya tuh tidak kuat sama neraka. Saya tuh tidak sanggup untuk ada di sana. Itu adalah satu gambaran yang paling menyakitkan dan menyedihkan bagi saya. Saya gak mau ada di sana. Saya ingin dekat dengan Tuhan. Saya ingin bersama ridho ilahi. Dan beragama tuh cara seperti itu. Yaitu bagaimana caranya? Oh, ternyata saya tuh harus berbuat baik kepada sesama. Saya tuh harus memberikan manfaat buat orang lain. Saya tuh harus memberikan kontribusi terhadap penyelamatan alam. Itulah beragama tuh. Hasan Basri tuh pengen membawa orang-orang pada ajaran agama yang murni, yang lurus. Tetapi ya tidak banyak bercerita, karena pada akhirnya sekarang kita tahu bahwa agama lagi-lagi balik lagi, setiap ada kebijakan-kebijakan, ada keputusan-keputusan kontroversial dari pemerintah yang berkuasa, dari orang-orang yang berkuasa, maka dia pasti akan menggunakan label-label keagamaan untuk bisa melindunginya. Inilah alasan negara-negara yang beragama itu kacau, hancur, berantakan, sedangkan negara-negara yang biasanya tidak mengikatkan diri pada agama itu justru malah makmur. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.